Ini adalah sebuah perjalanan yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya dulu kan bermain musik juga sempat dilarang sama orang tua, disuruh sekolah setinggi-tingginya. Setelah saya kuliah selesai, akhirnya saya bisa punya kesempatan untuk bisa bermain musik. Meskipun awalnya saya adalah seorang office boy di salah satu studio rekaman, tapi saya mendapatkan kesempatan dari seorang klien di situ. Terus akhirnya saya dikasih kesempatan untuk mengaransemen lagu anak-anak tahun 99. Mulailah dapat per lagu waktu itu 120.000 tahun 99. Terus berlanjut sampai mendirikan band, bikin lagu. Ya puji Tuhan alhamdulillah hits, dan akhirnya tanpa terasa dengan semua pancaroba dan naik turunnya sampai juga di usia 25 tahun. Berarti itu awalnya dari office boy ya Mas? Iya betul. Oh, kalau saya memang kalau untuk les piano klasik ya saya memang pernah les di SMP. Kelas 3 SD sampai SMP. Tapi saya nggak punya basic untuk menciptakan lagu. Menciptakan lagu tuh bawaan aja. Karena di kelas dulu deketin cewek, ya kan. Deketin cewek dengan lagu caranya, meskipun ujung-ujungnya ditolak-tolak juga sih. Gitu kan. Dan akhirnya modal saya cuma itu, bikin lagu. Ya bikin lagu tuh nggak ada ilmunya sih kalau buat saya. Jadi ya memang natural aja. Ada mungkin diajarin sama orang-orang yang di tempat pencipta lagu tadi, di mana kerjanya? Saya waktu itu di Salemba Tengah. Mungkin ada diajarin sama orang-orang. Enggak. Kan tugas saya waktu jadi OB itu saya cuma jadi tukang beli nasi goreng, bikin kopi, bikin mie instan, sama bersih-bersih di studio aja. Tiba-tiba ada satu klien datang ke studio itu dan melihat bakat saya dan dia bilang, kamu nggak usah jadi OB lah, ngapain? Kamu bikin aransemen aja. Dan sepercaya itu dia sama saya, dan akhirnya saya bisa membuktikan kalau saya punya nuansa atau punya bakat untuk mengaransemen juga. Orang itu masih berkomunikasi dan datang juga mungkin Mas? Berkali-kali saya minta untuk dikasih tahu namanya, tapi dia keberatan karena dia seorang hamba Tuhan, pendeta. Saya juga udah undang hari ini, tapi mungkin kalau dia nggak di luar kota dia datang. Tekad terbesar adalah saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa bakat musik saya adalah sebuah potensi. Karena pada saat itu orang tua saya mengatakan musik itu nggak menghasilkan. Yang menghasilkan adalah ketika mau jadi insinyur. Insinyur udah kesampaian, musiknya enggak gitu kan. Saya harus membuktikan ke orang tua saya bahwa ternyata ya memang bakat saya di situ. Pas persiapan? Suka dukanya banyak lah. Saya direndahkan orang juga sering, gitu kan, dianggap tidak bisa apa-apa, dianggap bisanya cuma bikin lagu-lagu melo doang gitu kan. Tapi juga banyak fans fanatik saya juga yang setiap kali saya bikin karya baru mereka selalu beli, selalu download. Di konser saya selalu datang, bahkan rela jadi volunteer konser-konser saya gitu. Ya saya menikmati ini semua lah. Nah, saya bersyukur kalau mungkin banyak orang hanya berhenti di 10 tahun, 15 tahun, tapi Tuhan kasih kesempatan saya sampai sejauh ini. Ya, saya bersyukur banget. Mas, persiapan malam ini seperti apa Mas? Malam ini sudah tinggal jalan konsernya aja. Ini suara juga saya juga lagi seret-seret banget karena saya nggak libur, setiap hari harus panggung, belusukan, persiapan konser, latihan. Ya mudah-mudahan nanti malam suara saya bisa fit. 25 lagu. Ada semua kolaborasi atau seperti apa Mas? Kolaborasinya cuma ada 5 lagu. Sisanya saya nyanyi sendiri Bu. Artis-artis semuanya Mas Badai sendiri yang memilih itu? Ya, aku memilih penyanyi berdasarkan kurasiku sendiri. Kemudian mereka sukanya lagu apa, mereka silakan pilih sendiri. Aransemen aku yang buat, penempatan musik-musik tradisinya juga saya yang kerjain. Saya pilih gamelan, saya pilih gondang Batak, saya ajak peniup suling Padang. Terus saya juga ajak gambang kromong gitu. Ini karena pertama kalinya konser tunggal saya menggabungkan kearifan lokal, budaya lokal dengan kontemporer musik. Siapa aja Mas yang bakal hadir? Tadi Randy Pangalila. Ada Randy Pangalila, dia pemain sinetron, aktor tapi suaranya mantep. Atlet MMA juga. Terus ada Jolin Mary, putri Indonesia. Dia sangat unik suaranya. Kemudian ada Betran Putra Onsu, mewakili Gen Z.
kemudian ada Dudi Oris, ex Yofi Nuno, dan juga duo dangdut, duo anggrek yang lagi naik dengan Cikini Gondang Dia. Tapi nggak banyak orang tahu, ternyata saya juga bikin lagu untuk dia judulnya Sumo, Susah Move. Dengan Betran lagu apa mas nanti kolaborasi mas? Dia akan bawain satu lagu saya buat Afgan, Setia Menunggu, yang jadi soundtracknya London Love Story 2, sama Tak Lekang Oleh Waktu duet sama saya. Mas, ini kan melibatkan generasi Gen Z, apa sih mas mungkin pertimbangannya sendiri dan membeli Onyo sendiri? Ya jadi gini, saya mensurvei lah bahwa ternyata lagu-lagu saya itu di festival-festival musik itu diminati juga oleh Gen Z. Terus saya beberapa kali tour yang isinya anak SMA, terus isinya anak baru masuk kuliah. Saya bingung mereka kok bisa nyanyi Mengenalmu, bisa nyanyi Demi Cinta, bisa nyanyi Melamarmu juga. Saya bilang nih yang nularin siapa? Yang nularin orang tuanya, yang ternyata fans saya dulu. Terus yang kedua mereka denger dari TikTok, dari YouTube dan lain-lain. Jadi saya pikir dari survei ini, saya yakin bahwa lagu saya usianya panjang dan bisa diterima di Gen Z juga. Ternyata Betran juga lagu yang saya pilih ternyata playlist dia kalau di pesawat. Gitu. Mana-mana dengerin lagunya saya buat Afgan itu London Love Story 2. Gitu. Ya udahlah, pas. Mas mungkin hari ini mengundang teman-teman band dulu nggak sih seminar dari? Enggak. Mungkin kenapa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena udah sering juga bersama-sama. Sekarang saya mau me time dulu. Mas mungkin ada selain bernyanyi ada yang kayak semacam nanti di konser itu kayak berbincang dengan penonton, apa yang mau disampaikan, hal-hal yang belum diketahui penonton pengen disampaikan di konser ini gitu mas? Ya pasti saya akan turun juga ke bawah menyapa penonton, memberikan apa namanya ya karena ciri-ciri saya kalau manggung tuh saya nggak pernah di panggung terus, jadi saya selalu nyamperin penonton-penonton teman, terus ngasih mic saya ke mereka. Dan nggak boleh dilupain juga bahwa mereka kan juga sumber inspirasi saya juga kan gitu. Ada tamu istimewa malam hari ini yang diundang? Ini tamu pentingnya banyak. Atau Tamu penting banyak. Itulah. Bapak datang? Apa? Pak Prabowo datang atau Mas Enggak. Kaisar? Tapi apa namanya protokoler ada, tapi bukan Mas kan kemarin sempat hubungan bapak mengenai royalti dengan Pelindo itu kan sempat jadi lagi. Ada pertanyaan lain nggak? Hubungannya gimana sekarang? Saya nggak mau jawab karena udah basi.